Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih ingat nyanyian lagu Teringat Selalu? Atau Anda belum tidak tahu? Oke, saya nyanyikan. Nyanyinya begini. Teringat akan suatu anu, ku berjalan di kamu, rasa bergetar dalam anuku, ingin ku beramu. Nah, nyanyian ini sering saya nyanyikan untuk mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Anda tahu nyanyian yang sesungguhnya? Ya, teringat akan suatu waktu ku berjalan-jalan di muka rumahmu. Jadi kamu semua itu. Mengapa sih saya kali dengan anu? Saya sebenarnya ingin membuat nyanyian itu salah. Artinya saya ingin tidak menjujuri diri saya sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya disampaikan oleh Pak Ridwan sebagai moderator, moto dalam hidup saya, hiasi hidupmu dengan kejujuran. Ya. Hiasi hidupmu dengan kejujuran. Moto hidupnya Pak Andika PSD. Saya lupa membaca. Saya sudah terbaca makanya. Jadi saya berangkat dari kejujuran saja. Saya masih teringat waktu saya di Jepang, saya melihat seorang anak kecil diantar oleh ibunya membawa uang 10.000 yen. 10.000 yen saat itu kalau dikurskan ke rupiah menjadi 1 juta rupiah. Anak itu dengan serta-merta memungut uang itu di jalan, kemudian diantar oleh ibunya, kemudian mereka berdua ke pos polisi. Anak itu menyerahkan, "Sumimasen, Korea okani desu." Katanya anak kecil, "Maaf, ini saya temukan uang di jalan sana." Ini anak kecil yang menurut saya, karena saya tidak tahu pasti anak itu umur berapa, yang jelas dia masih SD, mungkin SD kelas 1 atau kelas 2, artinya 6-7 tahun. Dia bisa melakukan seperti itu. Sedangkan kita yang di sini, saya tidak bisa memastikan apakah kita bisa melakukan seperti itu. Kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan insya Allah bisa diucapkan dalam kata-kata dan akan dilakukan dalam perbuatan nanti. Kembali saya sangkut apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hijan tadi tentang IPM kita. IPM kita peringkat ke-32 dari 33, artinya rendah sekali. Atau kalau bukan dikatakan rendah sekali ya sangat rendah sekali. 32. Nah, ini sebenarnya menurut pemikiran saya itu dimulai dari kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak jujur dalam pendidikan. Kita tidak jujur dalam pendidikan. Saya yakin alasan itu menjadi alasan, bukan alasan satu-satunya, tapi alasan satu dari alasan yang utama yang membuat NTB IPM-nya rendah. Tidak jujur. Jadi kalau ada begini, kejujuran itu nilai tertinggi katanya. Ya. Oke. Berikutnya, apa implikasinya dalam kaitannya kejujuran dalam pendidikan kita? Coba kita renungkan sejenak. Kira-kira kalau kita belajar, kita sudah jujur nggak? Ya, banyak yang nyontek. Guru-guru kita, dosen-dosen kita memberikan kesempatan kita untuk berbuat tidak jujur nggak? Nah, harus berani bertanggung jawab, bilang iya. Ya, ini sebenarnya yang saya lihat di dalam pendidikan kita ada dua hal yang membuat saya menggigit. Saya menjadi cemas gitu. Yang pertama, ketidakjujuran itu saya lihat
ini dalam konteks yang realita di kelas saja. Itu yang pertama dalam proses, yang kedua dalam evaluasi. Perencanaan ya, tetapi yang utama proses dan evaluasi. Kalau kita misalnya saya mengajar di kelas, mahasiswa saya tanya, do you understand? Jawabannya mereka biasanya apa? Ya, jawabannya yes sir, I stand under you. Selalu begitu. Padahal sebenarnya mereka tidak ngerti apa yang saya katakan. Ini ketidakjujuran yang terlihat. Jadi saya ngajar di mana saja, begitu saya tanya, Anda ngerti tidak? Ini ngerti tidak? Ngerti Pak. Padahal ngertinya aja-aja doang. Ini yang membuat saya semakin cemas. Kemudian di dalam sistem evaluasi juga begitu saya lihat. Di dalam evaluasi, ya kita sudah memahami semua, memaklumi semua berita-berita yang beredar. Ada misalnya di tingkat SMP dan SMA ada kebocoran, ada SMS. Di kita sendiri di STKIP mungkin juga begitu. Anda saling contek. Begitu Anda lihat soal, pandangan mata pertama Anda bukan pada soal, tapi pada jawaban teman Anda, dekat Anda. Itu yang biasanya kita lihat. Gitu. Nah sekarang dari sini kita ingin tidak NTB ini bisa bersaing dengan provinsi lainnya? Ingin. Saya yakin semua kita yang ada di sini pasti ingin. Oleh karena itu, mari semua kita yang ada di sini memulai dari kita sendiri-sendiri untuk berbuat jujur. Nah, intinya dalam proses maupun dalam evaluasi. Mungkin itu saja Pak. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan karena contekannya juga sedikit. Tidak jujur. Ya, contekannya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.